Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Mafira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian nih yang belum tes? Wah, semakin deg-degan pastinya ya. Dan aku ingatkan buat teman-teman yang belum tes itu perbanyak tryout ya. Tapi tryoutnya juga jangan sembarangan, harus tryout yang bagus ya. Dan aku rekomendasikan di Ayo CPNS karena ini soalnya udah update banget. Kalian juga bisa pilih banyak beberapa paket. Di situ ada paket premium, ada paket platinum. Buat teman-teman yang ketinggalan bimbel juga ini ada dijual paket rekamannya, jadi teman-teman bisa ikutan buat yang ketinggalan gitu ya. Nah, dan khusus di konten kali ini aku tuh bahas soal-soal TWK yang update banget dan ada di tryout Ayo CPNS. Jadi buat teman-teman yang mau meyakinkan diri gitu ya, emang gimana sih soal-soal di Ayo CPNS itu, kalian bisa lihat konten ini sekaligus dengan pembahasan soalnya. Dan teman-teman buat yang mau daftar di Ayo CPNS, kalian bisa klik link di deskripsi video aku ya. Jangan lupa gunakan kode VIRACUN supaya teman-teman itu dapatnya dengan harga murah ya. Jangan lupa follow Instagram aku juga di VR_Mafira. Di situ aku sering update info, dan aku juga buat beberapa reels untuk hitung cepat Tio. Oke teman-teman, kita langsung aja nih ke soalnya. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Jadi kalau tryout di Ayo CPNS itu, kalian akan dimudahkan dengan setiap soal itu akan ditunjukkan bahwa ini termasuk soal apa. Jadi kayak ini termasuk soal bela negara gitu ya. Oke. Rendahnya literasi digital merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat bela negara, terutama dalam aspek kebudayaan, yakni kebudayaan yang lebih gemar untuk menyebarluaskan berita bohong tanpa adanya cek dan cek ulang. Jadi di sini intinya berita bohong atau hoax teman-teman ya. Upaya ini termasuk dalam hambatan dalam bidang apa? Nah, jadi rendahnya literasi digital menjadi faktor penghambat bela negara, terutama yang berita bohong ini. Berita bohong ini bisa menghambat bela negara dalam bidang apa, kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama, pendidikan, dikarenakan literasi digital merupakan upaya pendidikan yang tidak begitu penting untuk dipelajari. Ini jelas bukan ya. Kemudian sosial budaya, sebab perilaku tersebut mencerminkan budaya bangsa yang mulai luntur akibat pengaruh luar, yakni hoax. Boleh kita simpan dulu. Ekonomi, karena adanya faktor ekonomi yang bisa dilakukan seperti penjualan pulsa internet. Ini nggak nyambung teman-teman ya. Kemudian ideologi, sebab akan mempengaruhi ideologi anak bangsa bila pendidikan digital yang rendah. Ini boleh juga ya. Kemudian pertahanan keamanan, sebab berita bohong akan menyebabkan perpecahan di antara anak bangsa. Oke, ini bisa juga. Jadi kita pilih antara B, D, dan E. Kita fokus, intinya TWK tuh teman-teman, kita fokus ke apa sih yang dibicarakan gitu ya. Ini kan rendahnya literasi, terus menghambat bela negara. Oke, terutama ini nih dalam bidang kebudayaan yang lebih gemar untuk menyebarluaskan berita bohong. Dampak dari berita bohong ini itu adalah perpecahan teman-teman ya, memecah belah bangsa. Nah, hasil dari perpecahan ini bisa mengancam keamanan negara, iya kan? Nah, kalau kita perang, kalau kita saling serang antar saudara kita, saudara sebangsa kita, itu akan mengancam pertahanan keamanan, sebab berita bohong akan menyebabkan perpecahan di antara anak bangsa gitu ya teman-teman ya. Jadi fokus ke masalahnya apa gitu, apa yang dibicarakan. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini tentang integritas ya. Enaknya kalau tryout di Ayo CPNS itu kayak gitu, tampilannya bagus, terus kita dimudahkan dengan partisiper kisi-kisi nih teman-teman. Inovasi dan kreativitas sudah maju pesat saat ini. Semua warga dunia terhubung melalui internet dan bisa berinteraksi kapan saja tanpa adanya batas penghalang antar negara. Oke, globalisasi teknologi informasi menjadi sebuah tantangan saat ini dan di masa depan. Oleh karenanya, globalisasi teknologi diterima. Namun, oke teman-teman, globalisasi intinya di sini globalisasi diterima. Namun
Nah, namun apa gitu? Nah, merupakan tantangan zaman dan warga Indonesia haruslah berkembang sesuai perkembangan zamannya. Oke, boleh ya. Merupakan hambatan. Ini bukan teman-teman ya, karena udah ada hambatan di sini. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, globalisasi teknologi informasi ya. Ini terkhusus untuk teknologi informasi. Ini tuh bukan hambatan ya. Kemudian ancaman ini juga jelas bukan ya. Kemudian merupakan gangguan zaman, gangguan juga enggak. Merupakan tantangan zaman sebab ada dampak ideologi yang bisa didapatkan oleh warga negara, yakni liberalisme. Oke, jadi antara A dan B. Karena benar bahwa globalisasi teknologi informasi itu merupakan tantangan ya. Tantangan. Oke. Tapi kita di sini fokus sama masalahnya inovasi dan kreativitas ya. Sudah maju pesat gini. Wah, semua warga dunia terhubung melalui internet. Jadi ini tuh kayak semacam dampak positif dari globalisasi ini yang dibicarakan di sini, globalisasi teknologi informasi. Oke, dan ini membuat kita bisa berinteraksi dengan siapa saja dan kapan saja gitu ya. Jadi antara A dan E, jawaban yang paling tepat berdasarkan kasus ini adalah bagian A ya. Ini merupakan tantangan zaman karena di Indonesia itu kita harus berkembang sesuai perkembangan zamannya untuk globalisasi teknologi informasi teman-teman. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, kenapa bukan bagian iya kan globalisasi bisa memberikan dampak ideologi gitu kan? Iya, tapi kita fokus ke masalahnya teman-teman. Di sini seakan-akan di soalnya itu tuh dampak positif dari globalisasi teknologi informasi gitu ya. Jadi tantangan kita adalah kita harus berkembang gitu ya, sesuai zamannya, sesuai teknologi informasinya kayak gitu. Oke, bisa ya. Kita ke soal berikutnya nih. Ini tentang pilar negara nih teman-teman. Nah, enak banget ya. Pokoknya kita langsung tahu ini pilar negara. Kemudian, bagian dari UUD NRI tahun 1945 yang tidak dapat diubah adalah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dengan begitu, mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 berarti meniadakan Republik Indonesia. Jadi kalau kita mengubah pembukaan nih, kita meniadakan Republik Indonesia itu sendiri yang memiliki maksud bahwa bagian yang dapat diubah hanya batang tubuh NRI tahun 1945. Itu bukan maksudnya kayak gitu teman-teman. Jadi meniadakan pembukaan itu berarti apa gitu ya. Nah, kemudian pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pernyataan Indonesia merdeka. Iya, terus gimana gitu. Kemudian bukan cuma memuat pernyataan Indonesia merdeka ya, masih ada yang lain. Diamanatkan oleh BPUPKI untuk tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bukan cuma masalah diamanatkan, tapi esensinya tuh apa gitu teman-teman ya. Kemudian pembukaan UUD NRI 1945 mengandung sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Iya, tapi kita lihat dulu pembukaan UUD NRI mengandung dasar negara. Oke, ini teman-teman ya. Jadi ini yang aku cari dari tadi. Mengandung dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan Indonesia merdeka. Jadi kalau kita mengubah pembukaan UUD itu berarti kita meniadakan Republik Indonesia karena di pembukaan itu mengandung dasar negara nih teman-teman ya. Pancasila, kemudian ada tujuan negara, kemudian juga ada pernyataan Indonesia merdeka yang selalu dibacakan oleh siswa kalau upacara hari Senin teman-teman ya, pasti udah pada tahu nih. Jadi di pembukaan undang-undang itu ada ininya teman-teman. Jadi kalau kita mengubahnya itu akan menghilangkan ini. Jadi menghilangkan Republik Indonesia itu sendiri. Oke, bisa ya. Kemudian kita ke soal berikutnya ini masih tentang pilar negara. Agak panjang ya soalnya ya teman-teman. Kalau agak panjang kayak gini bisa langsung dibaca pertanyaannya. Siapa tahu kita langsung dapat maksudnya apa ya kan. Dari sini, paham demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan. Oke teman-teman, kalau kalian mau baca semuanya nggak apa-apa sih karena nggak panjang-panjang banget juga, tapi
intinya ini tentang demokrasi ya, demokrasi. Terus di sini pengaplikasian demokrasi itu pada masyarakat desa itu yang seperti apa, yang sering menerapkan apa gitu ya. Nah, kita lihat pengambilan keputusan secara voting supaya cepat dalam bermusyawarah. Nah, kalau ini jelas bukan teman-teman ya, karena voting itu merupakan langkah terakhir gitu ya dari demokrasi itu sendiri. Ini adalah langkah yang paling dihindari. Kalau nggak ada cara lain itu baru voting gitu. Oke, kemudian bagian B, kerjasama dengan golongan tertentu yang memiliki visi dan misi yang sama. Ini juga jelas bukannya, ini tidak mencerminkan demokrasi apalagi di masyarakat desa. Kemudian bagian C, sikap senasib pada masyarakat untuk menumbuhkan persatuan daerahnya. Kita simpan dulu ya. Kemudian perasaan sepenanggungan dengan masyarakat yang memiliki adat istiadat yang sama. Oke. Yang bagian E, musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Oke, kita fokus ini teman-teman ke masalahnya. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat yang menerapkan apa? Jadi menerapkan itu artinya melakukan sesuatu ya. Mengerjakan, doing something gitu teman-teman. Jadi kalau bagian C, sikap senasib ini bukan menerapkan gitu ya, tapi lebih ke perasaan gitu teman-teman. Kemudian ini juga perasaan sepenanggungan, ini lebih ke feeling gitu teman-teman, bukan melakukan sesuatu. Jadi bukan menerapkan sesuatu. Kalau menerapkan sesuatu itu jawabannya bagian E teman-teman ya. Musyawarah, menerapkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Dan iya, di masyarakat desa itu kan lebih sering musyawarah gitu teman-teman ya dalam mengambil keputusan. Oke, jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, kita ke soal berikutnya. Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Selain juga sebagai kepala negara, pasal-pasal 7 UUD 1945 Amandemen 4 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter. Kemudian adanya pergantian presiden dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Kemudian kekuasaan yang dimiliki presiden akan diteruskan oleh keturunannya. Dan bagian D, adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dan bagian E, kekuasaan eksekutif akan lemah karena sering terjadi pergantian presiden sebagai lembaga tinggi negara. Oke teman-teman, jadi kita fokus di sini kalau Presiden Republik Indonesia itulah pemegang kekuasaan yang tertinggi gitu ya. Pasal 7 UUD 1945 Amandemen keempat. Jadi maksudnya ini tuh udah diamandemen, hasilnya seperti ini teman-teman. Gitu ya, jangan terkecoh. Jadi setelah amandemen itu menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden itu cuma memegang jabatan selama 5 tahun dan cuma dapat dipilih dalam 1 kali masa jabatan ini gitu ya. Apabila tidak diamandemen seperti ini maksudnya, maka apa gitu. Jadi maksudnya amandemen ini tuh bertujuan untuk apa? Untuk menghindari apa teman-teman ya. Ini tuh jawabannya semua bagus-bagus semua ya. Kayak itu semuanya jawabannya tuh benar semua, dan emang di TWK tahun ini tuh emang soalnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Jadi buat teman-teman yang selalu menonton berita gitu ya, insya Allah tuh akan tahu jawabannya bahwa kekuasaan pemerintah diatur seperti ini untuk menghindari untuk menghindari adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Karena manusiawi teman-teman ya, manusiawi apabila seseorang diembangkan jabatan dan kekuasaan dalam kurun waktu yang lama, itu walaupun misalkan pemimpin itu awalnya baik gitu ya, akan banyak banget godaan gitu ya untuk menyalahgunakan wewenang jabatan tersebut. Makanya dibatasi gitu kewenangan pemerintahan, dibatasi masa jabatan pemerintahan untuk menghindari ini. Kalau bagian A, sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter, itu tuh udah termasuk di sini teman-teman ya. Jadi penyalahgunaan wewenang itu akan maksudnya mencakup luas gitu, termasuk juga
bisa pemerintahannya itu menjadi otoriter dengan penyalahgunaan wewenang ini. Oke teman-teman, bisa juga diteruskan ke keturunannya, bisa juga pokoknya ini. Kalau yang kekuasaan eksekutif akan lemah, ini juga enggak ya, karena ini tuh sudah dipertimbangkan di DPR gitu ya. Masa jabatan yang bisa memberikan perubahan gitu buat negara kita, tapi enggak lama-lama banget juga, jadi menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Gitu teman-teman cara menganalisis soal-soal TWK. Jadi meskipun teman-teman tuh nggak ngafal, tapi kalau teman-teman analisisnya bagus, insya Allah kalau emang soalnya bukan soal yang hafalan plek ya, insya Allah tuh bisa dijawab dengan benar. Oke teman-teman, itu tadi gambaran mengenai prediksi soal TWK tahun ini. Dan di Ayo CPNS itu kalian akan mendapatkan soal-soal yang paling update ya. Dan kebetulan ini ada tryout terbaru di premium, tryout ke-13. Teman-teman itu kerjakan, itu soalnya keren-keren banget. Pokoknya disesuaikan dengan soal-soal tahun ini. Bisikin aku berapa skornya, dan yang belum daftar ini, aduh kalian kudu daftar sekarang juga. Ini apa ya, semacam kunci gitu ya untuk mengatur mental nih teman-teman, untuk mental kalian pada saat tes SKD gitu. Jadi meskipun teman-teman itu udah belajar keras, tapi mentalnya down pada saat tes itu nggak ada gunanya teman-teman ya, itu akan ambiar juga. Jadi teman-teman banyakin tryout, dan tryout yang aku rekomendasikan ada di Ayo CPNS. Oke teman-teman, link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa gunakan kode Viracun supaya teman-teman mendapatkan diskon ekstra untuk setiap paketnya. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Sukses buat kalian nih teman-teman yang belum tes SKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.